Oke teman-teman ya, pada video kali ini teman-teman saya akan membahas atau mengulas kembali mengenai dua regulator yang menurut saya recommended teman-teman, karena banyak sekali yang komen ya mengenai regulator yang pernah itu seperti apa sih kalau digunakan untuk tune control, kira-kira bisa sampai berapa tune control, kalau misalnya dipakai 5 aman nggak. Tentu keduanya ini aman semua teman-teman. Nah oke teman-teman ya, yang pernah saya review yaitu yang ini regulator 15 volt dan juga regulator yang power supply for mixer ya. Ini yang regulator yang menurut saya mahal ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman saya sudah pernah nyoba, jadi cukuplah aman dan cukuplah recommended, bukan cukup tapi recommended teman-teman. Yang saya akan buka dulu yaitu yang ini ya. Yang ini adalah regulator atau power supply yang menurut saya recommended kalau dipakai untuk jumlah kit banyak atau jumlah beban sangatlah banyak, itu aman banget karena teman-teman di sini ada penguatnya ya di sini ya. Tapi ini harganya cukup mahal teman-teman. Jadi di sini ada regulator atau power supply simetris dan non simetris. Ini menurut saya adalah power supply yang paling ya, menurut saya yang lengkap, karena ada non simetris dan ada yang simetris, karena memang ini dipakai untuk mixer ya. Kalau mixer kan teman-teman bisa lihat ya, itu kan kitnya kan banyak ya. Ini produk dari CKJ. Untuk harga di sini sekarang teman-teman bisa siapkan aja uang sekitar 60 ribuan untuk harga sekarang ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ini teman-teman bisa siapkan uang 30 ribuan. Ini adalah regulator dari King ya. Ini produk dari King teman-teman, ini pernah saya pakai. Nah ini akan saya bahas dulu yaitu yang satu ya. Saya bahas dulu yang produk dari King dulu teman-teman ya. Jadi akan saya bahas dulu dari King. Ini harganya cukuplah terjangkau ya teman-teman. Siapkan uang 30 ribu bisa memiliki regulator yang seperti ini ya. Di sini hanya regulator yang simetris, bukan asimetris. Untuk TIP-nya ini TIP 31 dan 32 di sini ya teman-teman. Ini nanti teman-teman kalau saya beli itu tidak ada heatsink-nya, memang tidak ada, dari bisa kasih sendiri ya heatsink-nya seperti ini teman. Tapi ada produk yang King yang sama, tapi elkonnya dia lebih kecil ya. Gak tahu saya punya saya kok dia itu ukurannya gede ya teman-teman ya. Nah saya akan jelaskan di sini. Di sini itu untuk output 15 volt, akan tetapi di sini kan menggunakan diode designer. Teman-teman kalau mau mencari outputnya 12 volt, mereka udah terlanjur beli kayak saya, teman-teman tinggal beli aja diode designer yang 12 volt, maka outputnya nanti akan 12 volt. Karena ini designer fungsinya sebagai penurun tegangan teman-teman. Jadi tegangan yang tadinya 18 volt ya nanti akan menjadi 12 volt ya. Misalkan 18 volt, kalau diode designernya 15 volt, maka outputnya akan 15 volt teman-teman ya. Di sini untuk AC-nya atau VAC-nya, kalau outputnya 15 volt, teman-teman bisa kasih 18. Kalau misalkan dikasih 15 ya tetap aja 15 outputnya. Tapi pada saat nanti VAC-nya turun menjadi 14, dia akan mengisi tegangan utamanya yaitu dari VAC teman. Makanya saya sarankan kalau outputnya di sini 15 volt, karena di sini menggunakan diode serial 15 volt, outputnya dikasih ke 18 volt. Tapi kalau dikasih ke 25 volt saya tidak menyarankan, akan terjadi panas yang berlebihan teman-teman ya. Oke ya teman-teman paham ya. Terus fungsi dari TIP 3132 teman-teman kan bisa lihat ya, ini adalah TIP 3132 dan ini TIP 31. Nah, ini fungsinya apa ini teman-teman, pasti akan nanya. Ini adalah sebagai penguat apa ya teman-teman kan, ini sebagai penguat. Jadi beban dari dari kit teman-teman, beban yang teman itu dari kitnya dalam jumlahnya banyak, itu kan beban ya. Jadi panasnya itu teman-teman itu di sini di TP 3132, jadi sebagai semacam penumpangnya ya, penumpang untuk beban kit dalam jumlah banyak. Ini yang saya rekomendasikan kalau teman-teman menggunakan kit dalam jumlah banyak. Misal kitnya berapa, 10 nggak apa-apa, aman teman-teman. Tapi di sini saya menyarankan dikasih pendingin ya, tapi jangan dikasih ini soalnya nanti panasnya tidak seperti panas transisi power ya, panas biasa teman-teman. Nggak apa-apa itu teman-teman, itu wajar karena di sini adalah menggunakan ini sebagai penguatnya. Jadi diode zener ini fungsinya hanya sebagai penurun tegangan aja. Jadi bebannya nanti itu dialihkan ke sini ke TP 32 31. Sayangnya di sini kan hanya cuma simetris. Tapi kalau teman-teman punya tune control yang non simetris, teman-teman bisa ambilkan dari plus sama ground. Plus sama ground ini dipakai, ini nggak usah ya. Jangan teman-teman plus sama negatif, hancur nanti tune controlnya.
itu harus menggunakan set 0, ini set out loh teman-teman. Ini groundnya teman-teman, harus menggunakan ground sama positif. Meskipun di tune control biasanya kan ada terus kan negatif sama positif kan, jangan ditaruh ke negatif sama positif. Kalau ada tune control yang positif itu artinya bukan dikasih negatif ke positif ya teman-teman ya. Jadi harus setting ke positif seperti ini ya. Ini menurut saya recommended ya, untuk harga sekitar ya siapkan uang 30.000 lah, bisa beli yang ini ya. Ini agak mahal, beda dengan regulator yang menggunakan 7815 atau tanpa ada penguat, maka dia sebagai penyetabil dan sekaligus penumpangnya di situ, dia pasti panas teman-teman. Kalau dipakai jalan sungai sih panas teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan dalam jumlah banyak, teman-teman bisa cari regulator yang seperti saya ya, seperti ini. Kalau mau diganti 12 volt dioda zener ini, ganti aja yang dioda zener yang 12, nanti outputnya akan 12 volt. Aslinya kasih yang 15 volt ya, seperti itu ya teman. Oke, untuk regulator ini paham ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke regulator yang kedua. Ini yang menurut saya adalah jawarannya ya. Ini jawarannya adalah jawarannya untuk power supply, bisa dipakai untuk apa aja gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, ini saya adalah regulator menurut saya andalan saya. Jadi ya sebenarnya saya bukan, kalau teman-teman hanya dipakai untuk di power amplifier hanya mungkin 3 atau 4 sih, saya rasa nggak perlu yang ini, nggak apa-apa ya. Yang ini aja saya rasa sudah lebih dari cukup. Tapi kalau yang ini memang untuk paket yang paling lengkap, paket komplit ya. Gimana enggak ya teman-teman? Di sini sudah ada power supply simetris dan simetris dengan masing-masing menggunakan TIP teman-teman. Nah kita akan lihat satu persatu, saya ulas satu persatu ya. Saya jelaskan yang mengenai untuk 15 voltnya ya. Kalau pada umumnya ini kan memang for mixer ya, menggunakan rata-rata untuk kit mixer itu 15 volt semua, hampir 15 volt rata-rata. Yang saya pernah beli itu 15 volt. Jika lo ingin menggunakan yang 12 volt, teman-teman bisa ganti aja ini TIP nya menjadi 7 12 sama 7 9 12, maka nanti outputnya akan 12 volt teman-teman. Ini adalah yang paling lengkap. Terus di sini adalah untuk output yang bagian simetrisnya. Nah di sini adalah untuk output yang bagian ini adalah 15 volt, sedangkan yang ini adalah non simetris, dia menggunakan TIP apa D313. Nah TIP D313 teman-teman, ini adalah sebagai penguatnya juga teman-teman ya. Nah ini penguatnya juga, sebagai penguatnya di sini sudah menggunakan dioda zener ya, dioda zener 12 volt sama 15 volt teman-teman. Jadi kita bisa lihat, nah bener kan, nah ya seperti itu. Ini juga sebagai penguatnya juga teman. Jadi kalau dalam jumlah banyak juga nggak ada masalah ya, karena ini memang dikhususkan sebenarnya untuk mixer ya. Ini kita bisa langsung urutkan seperti ini ya, bla 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 seperti ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah terus yang TIP 32 ini sebagai penguatnya teman-teman sebenarnya. Ini sebagai penguatnya. Jadi untuk penyetabil tegangannya, penyabil tegangannya ini menggunakan TIP 7815 ya sama 719 seperti itu teman-teman. Ini ya sebenarnya sendiri-sendiri, yang tergabung jadi satu itu hanya di VAC. Jadi untuk yang satu untuk yang non simetris, yang kedua adalah untuk non simetris. Ini adalah yang jawarannya yang ini ya. Tapi kalau saya sih, kalau untuk dipakai di power ya, saya rasa untuk regulator yang ini saya rasa udah lebih dari cukup ya. Ini saya rasa udah lebih dari cukup. Jadi kalau yang ini harganya cukup mahal, teman-teman bisa siapkan budget 60 ribuan ya. Untuk sekarang itu 60 ribuan ya. Mungkin di toko-toko offline itu saya lihat malah ada yang sampai 70 ya. Saya nggak tahu, mahal banget sekarang. Memang segitu sekarang harga udah naik teman-teman ya. Jadi di sini, karena di sini kan udah ada ya, udah ada heatsinknya, pendinginnya. Jadi teman-teman ya apa ya, menurut saya sih praktis ya, sudah praktis teman-teman ya. Di sini udah ada dioda zenernya, dia sebagai penurun tegangan juga. Untuk 18 volt nanti keluarannya di sini tuh 15 teman-teman. Jadi sini 15 volt teman-teman. Jadi keluarnya 15 volt. Kemarin saya cek 15 volt, sama seperti ini 15 volt. Jadi di sini tidak 12 volt ya. Ini sudah saya coba teman-teman. Nah, kalau menurut saya yang untuk recommended, kalau untuk power amplifier ya, jadi kalau untuk kit, jumlah kit banyak ya, karena di sini sudah ada penguatnya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir kalau misalkan dipakai untuk kit jumlah banyak ya, karena di sini bebannya nanti akan di sini teman.
Oke teman-teman ya, itu mengenai penjelasan dua regulator yang menurut saya recommended. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.